Halo, selamat tahun baru buat anak-anakku semuanya. Nah, di awal tahun ini berjumpa lagi dengan Bu Tina di kelas usia 6-8 tahun. Nah, anak-anak, di awal tahun ini kita akan mulai kembali pelajaran kita secara online. Dan kali ini Bu Tina akan menyampaikan materi dari salah satu dari 10 hukum Allah. Nah, anak-anak, coba kita akan mengulang kembali. Kira-kira isinya apa sih 10 perintah Allah itu? Nah, yuk kita bersama-sama dengan Bu Tina coba mengingat kembali ya perintah Allah itu atau hukum Allah yang ada di dalam Keluaran pasal 20. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua, jangan membuat patung bagimu, membuat patung apapun yang menyerupai Allah dan sujud menyembahnya. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian yang keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. Yang ke-10 yang terakhir, jangan mengingini barang apapun milik sesamamu. Nah, dari 10 perintah Allah ini, Bu Tina akan menyampaikan hukum Allah yang kelima. Apa itu anak-anak? Hukum Allah yang kelima. Iya, hukum Allah yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, tentunya setiap anak-anak punya orang tua ya. Ada ayah, ada ibu, walaupun mungkin ada beberapa anak yang sudah tidak punya ayah atau tidak punya ibu, atau mungkin ada yang tidak punya ayah ibu karena mereka sudah meninggal. Tetapi sebagai anak, kita pasti punya orang tua, yaitu ayah dan ibu. Nah, di dalam hukum Allah atau perintah Allah yang kelima, di situ disampaikan bahwa kita ini harus menaruh hormat ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, mengapa anak-anak kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Atau mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Alasannya, yang pertama, kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16, anak-anak nanti bisa dibaca di rumah ya. Nah, manfaatnya apa? Keuntungannya apa? Kalau kita ini menaruh rasa hormat kepada orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita. Yang pertama, karena itu sebuah perintah ya. Di dalam hukum Allah yang ke-10, hukum Allah yang kelima tadi, perintahnya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu sebuah perintah. Nah, kalau dibilang perintah, nah perintah itu untuk apa anak-anak? Perintah itu untuk dilakukan. Kita harus melakukan semua perintah. Nah, kalau kita tidak melakukan perintah, apa yang terjadi? Maka kita akan mendapatkan hukuman. Nah, kemudian alasan yang kedua atau manfaat yang kedua mengapa kita harus menghormati orang tua adalah supaya lanjut umurmu, atau kata lainnya adalah supaya panjang umurmu. Anak-anak, setiap tahun kita memperingati yang namanya hari ulang tahun ya. Biasanya kalau di hari ulang tahun ada satu nyanyian yang tidak pernah terlewatkan dinyanyikan, apa tuh? Panjang umurnya, betul ya. Kenapa? Karena harapan setiap orang di hari ulang tahunnya umurnya bertambah. Nah, tetapi masa hidupnya itu bertambah gitu ya. Tidak ada orang yang memiliki harapan atau keinginan, weslah hidupku sebentar aja, tidak ada ya. Tetapi semua menginginkan umur yang panjang. Nah, kadang-kali ada beberapa hal yang sering dilakukan supaya umur kita panjang. Kita olahraga, mengatur supaya tubuh kita tetap sehat, tidak sakit-sakitan ya. Kita tetap sukacita, tidak sedih. Nah, supaya apa? Supaya kita memiliki umur yang panjang ya di tahun-tahun kehidupan kita. Kemudian manfaat yang ketiga, mengapa kita harus menaruh hormat kepada orang tua kita adalah supaya baik keadaanmu. Nah, anak-anak, di dalam 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ini, Indonesia mengalami masa pandemi. Segala sesuatu penuh dengan ketidakpastian, semua penuh dengan kesulitan, kesukaran, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jikalau kita menghormati orang tua, ada satu janji Tuhan ya yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kita akan mengalami keadaan yang baik.
mungkin di sekitar kita kesulitan-kesulitan ya, tantangan-tantangan ada, tetapi kalau kita menaruh hormat kepada orang tua, maka Tuhan memberikan apa? Keadaan kita akan menjadi baik. Dalam kata lain adalah kita menjadi orang-orang yang diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya bahwa setiap anak-anak tentunya rindu dan ingin bahwa kehidupannya kita ini penuh dengan berkat, kita panjang umur ya, kita setia, taat dalam melakukan perintah Tuhan. Dan lakukanlah itu dan nikmati bagaimana Tuhan akan menolong kita semuanya. Nah anak-anak, di akhir materi kita pada hari ini, Bu Tina ingin supaya anak-anak mengerjakan tugas dari apa yang sudah Bu Tina sampaikan. Nah hari ini tugasnya anak-anak adalah menuliskan kembali keuntungan-keuntungan atau manfaat yang kita dapatkan pada waktu kita menaruh hormat, menghormati ayah dan ibu kita. Tadi ada 3 ya, coba Bu Tina kembali mengingatkan bahwa yang pertama adalah itu sebuah perintah dari Tuhan. Kemudian yang kedua, supaya lanjut umurmu atau panjang umur ya. Kemudian yang ketiga, supaya baik keadaanmu. Coba anak-anak kembali tuliskan supaya anak-anak kembali mengingat bahwa kita harus menghormati orang tua ya. Menghormati orang tua harus kita lakukan setiap hari. Menghormati kata lainnya adalah sopan, menghargai ya. Kalau anak-anak mungkin selama ini tidak menaruh sopan kepada orang tua, kalau disuruh selalu bantah, kalau dikasih tahu suka marah, berarti anak-anak belum menaruh rasa hormat karena anak-anak tidak sopan atau tidak menghargai orang tua. Tetapi mulai hari ini di tahun yang baru, di tahun 2022, kita akan memulai hidup yang baru. Kita mau belajar mentaati firman Tuhan, yaitu menghormati orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita. Kiranya di masa-masa hidup kita ini kita penuh dengan berkat Tuhan, kita panjang umur karena kita menghormati orang tua. Sekian dulu materi dari Bu Tina, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.